Shalom. Yes. Halo, apa kabar? Boleh duduk di sini ya, Repan? Repan, yuk, ada bantu saya, yuk, silakan duduk maju ke depan, jangan malu. Ada urapan di sini. Yang mau dapat impartasi dari urapan Tuhan ya, silakan maju ke depan. Ya, jangan malu-malu teman-teman, yuk, kita mulai. Supaya nanti kalau ada yang datang, nggak canggung. Ayo, yang di belakang mungkin saudari-saudari saya yang tadi ketemu sama saya dari tadi pagi. Yuk, ke depan yuk. Ke depan yuk. Saya pakai ini bukannya saya tidak menghormati saudara atau dari Tuhan, tapi saya ada di bawah blower ini. Sama seperti kalau di gereja saya, pas saya, spot saya tuh pas di bawah blower AC. Jadi kalau saya begini, di atas saya begini. Jadi ini untuk melindungi saya dari masuk angin dan juga untuk menambah gaya. Saya lebih keren 10% ini. Ayo dong, saya tunggu nih. Yuk, ayo, jangan malu-malu. Maju, ayo, jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini saya mau tanya dulu, siapa di sini yang jemaat Psalm 21 Church? Maju ke depan yang jemaat dulu, maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Maju ke depan. Udah di depan, mau maju lagi? Boleh? Ayo. Ayo dong, teman-teman. Ayo. Soalnya ini kita akan banyak praktek hari ini ya. Kita nggak akan banyak bicara. Nanti biar kita bisa mulai. Yes. Ini bagian sini kalau kosong. Ayo maju ke depan. Ayo maju. Ibu, bu, usah takut. Ayo. Jadi gini ya, banyak orang-orang tuh nggak berani di depan. Katanya kalau di depan milih pendeta gitu katanya. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa, dan saya senang tim kami diundang ke Psalm 21 Church. Saya percaya ada kegerakan besar yang sedang Tuhan siapkan di gereja ini. Siapa di sini yang bukan dari gereja Psalm 21? Nah, puji Tuhan. Beri tepuk tangan dong buat yang baru datang. Supaya tak malu, yang tuan rumah boleh saya undang maju depan. Ayo tuan rumah di depan, ayo. Ayo. Ibu Reda mungkin, Kak Reda mau di depan. Ya, the master. Apakah takut sama hadirat saya? Apakah ada pengurapan Tuhan yang sangat keras? Oke, puji Tuhan. Saudara-saudara, di workshop vokal ini saya akan membagikan tentang tips dan triks yang sangat berharga. Dan ini adalah suatu berkat Tuhan yang sangat besar bagi setiap kita. Pertama, karena ilmu ini tidak mahal. Saya belajar ilmu ini lebih dari 20 tahun. Dan ada uang yang sudah saya keluarkan, ada waktu dan energi yang sudah saya keluarkan. Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu terima, bagikanlah dengan sia-sia. Dengan cuma-cuma maksudnya. Jangan sia-siakan, amin. Dan kalau misalnya saya memberikan materi ini, ya, untuk memberikan materi ini, harga materi ini adalah untuk satu pertemuannya adalah 2,5 juta rupiah. Jadi ini adalah suatu berkat Tuhan yang besar bagi setiap kita. Saudara yang hadir di tempat ini, jangan sia-siakan kemurahan Tuhan bagi hidupmu. Amin. Oke, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Didi Priyadi, dan itu akun Instagram saya. Saya mau undang untuk setiap teman-teman untuk tidak malu bertanya kepada saya. Silakan DM saya. Semua pertanyaan mengenai vokal silakan DM saya. Kalau misalnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Kalau misalnya bisa di sesi tanya jawab ditanyakan. Kalau tidak bisa, silakan hubungi saya lewat DM. Dan harap bersabar, karena saya tidak bisa langsung menjawabnya karena mungkin saya lagi nyetir gitu kan ya. Ya. Jadi tolong jangan malu-malu follow saya. Dan jangan malu-malu untuk bertanya pada saya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram akunnya Unlimited Worship. Karena dari situ kita akan mendapatkan banyak informasi. Tadi teman-teman udah lihat beberapa informasi bahwa kita akan mengadakan beberapa kelas-kelas online. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kita belajar. Ya, saya sudah melayani Tuhan di pujian penyembahan sejak tahun 1900 masih 1900. Dari 1995. Berarti berapa tahun tuh? Saya matematika aja lah. Dari 95 berarti 29 tahun saya melayani. Ya, saya hidup sudah lumayan lama.
Dan Tuhan sudah memanggil saya. Tapi bukan pulang ke rumah Bapak, tapi memanggil saya ke ladang pelayanan. Nah, saya sejak 2008 rumah saya, keluarga Tuhan di mana tempat saya ditempatkan adalah The Collective Church, sebuah komunitas gereja yang beribadah dengan bahasa Inggris sejak tahun 2008 sampai hari ini, dan saya dipercayakan Tuhan untuk melayani sebagai gembala pujian penyembahan. Dan saya baru aja resign dari staff, tapi saya bukan pindah gereja. Saya resign dari staff karena saya mau fokus untuk melayani di Unlimited Worship. Haleluya. Saya ada musik tim, KCM Worship itu musik tim gereja lokal kami. Kemudian ada beberapa project seperti Power Praise tahun 2002, Cross tahun 2003. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi. Coba tengok kiri kanan, bilang, kamu siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Oke. Siap? Benar ya? Siapa nama? Siapa? Terius. Panggilannya? Ius. Terius saja? Masa panggilan Terius saja? Ius apa Teri? Ius. Oke. Teman-teman, kita akan masuk ke materi. Kita masuk ke materi kita ya. Kita bicara soal persiapan. Nah, ini yang saya percaya, bahwa kalau misalnya kita melayani Tuhan, dan dalam bentuk apapun juga, kalau kita sedang bekerja ataupun pelayanan, persiapan itu penting. Persiapan menentukan kesuksesan. Buat kita yang mau buka usaha, harus siap-siap. Karena usaha itu bukan gampang. Buat Bapak Ibu yang mau menikah, juga harus persiapan. Karena pernikahan, buat orang yang sudah menikah, pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Amin. Yang belum belum menikah mungkin belum tahu. Tapi pernikahan itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Segala hal yang kita lakukan di dunia ini perlu yang namanya persiapan. Dan kalau kita persiapan, kita akan bisa bilang kita sukses lah. 80% kita udah siap untuk sukses. Katakan, aku mau sukses. Amin. Nah, banyak orang berkata begini. Saya share dulu ya. Banyak orang berkata begini. Saya ini mau melayani Tuhan, tapi kok nggak ada urapan. Ya, kalau saya bandingkan sama orang-orang lain, kok saya bisa rasakan ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan. Pak Tony, nah, tepuk tangan dulu buat Pak Tony nih. Aduh, luar biasa. Pak Tony, saya pinjam mimbarnya Pak ya. Saya ketemu Pak Tony pertama, saya mendapat kesan. Saya datang kemari, saya lagi persiapan di tempat ini, itu sudah bawa bapak datang ngecek ini, itu laganya kayak soundman gitu. Terus saya ngeliat dia nih, ini kok soundman kok beda ya, ada urapannya kayaknya. Saya curiga gitu. Kemudian benar ternyata Tuhan saya bahwa emang dia gembala kita. Tepuk tangan Pak Tony, seorang gembala Tuhan yang sangat rendah hati. Dan beliau sudah melayani di gereja ini sekitar 32 tahun, melayani di Pontianak lebih tepatnya. Dan kita hargai beliau karena beliau sudah menanam benih yang dahsyat. Kembali lagi soal persiapan. Kita bilang kok kita nggak ada urapannya ya. Kenapa orang lain ada urapannya? Ayo, siapa yang mau jawab saya? Jangan malu-malu dong. Kenapa orang ada urapannya? Ya. Siapa lagi? Serius. Kenapa ada urapannya? Atau urapan itu apa sih? Pada takut ya? Takut sama saya ya? Belum panas? Aku yang keluar. Jangan. Nggak berani jawab ya. Takut dimarahin. Enggak. Ya, kenapa kita berpikir ada orang yang punya urapan, kenapa saya enggak? Apa sih maksudnya urapan itu? Mungkin mari kita ganti bentuknya, bukan urapan tapi pelayanan yang berdampak. Ada orang ketika mereka melayani langsung terasa. Siapa yang pernah merasakan seperti itu? Langsung terasa dampaknya. Tapi ada orang yang waktu pelayanan kita tidak terasa dampaknya. Ada orang sebagai penyanyi atau worship leader, ketika mereka nyanyi kita bisa merasakan dampak di hati, langsung bergetar, langsung terasa terharu, ikut terharu. Tapi ada juga orang nyanyi, mau suaranya bagus, nggak berasa juga. Nah, saya percaya ya bahwa urapan itu memang tidak diperoleh dengan hal-hal duniawi, tapi urapan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa diurapi kalau Tuhan tidak beri kepercayaan. Kita tidak bisa minta urapan. Kayak, B, bagi duit dong. Ya, Pak Tony dipanggilin AB di sini. B,
bagi duit dong. Nggak seperti itu. Tuhan memberikan urapan hanya kepada orang yang dipercaya. Pertanyaannya, apakah saya dipercaya Tuhan? Ya, apakah saya orang yang dipercaya oleh Tuhan? Nah, ketika kita mau mendapatkan urapan itu, kita harus memiliki kerbat anggur. Pernah dengar perumpamaan itu? Ya, kerbat anggur itu harus diganti dengan apa? Kerbat anggur yang baru. Karena kalau kita masih pakai kerbat anggur yang lama, ketika Tuhan memberikan urapan baru, anggur baru tercurah itu, saudara tahu anggur baru itu nggak seperti kalau kita beli sirup anggur. Siapa di sini yang pernah minum wine? Minum wine pernah. Kamu tuh pernah apa aja ya hebat gitu? Wine tanpa alkohol, iya. Tapi ini saya bicara wine yang ada alkohol ya. Siapa yang pernah minum wine ada alkohol? Saya sering loh. Jangan hakimi saya. Amer. Nah, anggur orang tua, anggur merah. Nah, anggur yang di Yerusalem yang Yesus pakai sebagai perumpamaan itu lebih keras daripada anggur zaman sekarang. Saya minum anggur nggak mabok, minum wine nggak mabok. Tapi di zaman dulu orang minum wine bisa mabok. Contohnya siapa? Yang kita banyak. Contohnya siapa? Hah? No. Minum anggur aja mabok. Yang diminum tuh bukan anggur kayak anggur zaman sekarang. Nah, anggur yang Tuhan bicara ini anggur yang punya dampak, yang punya kuasa. Nah, kalau si kerbat anggurnya, kulit anggur, kulit minuman itu tuh terbuat dari kulit binatang. Orang bilang kerbat apa sih? Kerbat tuh kantong minuman. Kalau saya zaman sekarang asik, saya pakai hydro flask. Zaman dulu nggak pakai ini, pakai kantung kulit onta biasanya, yang diisi dengan anggur. Nah, kalau anggur baru itu biasanya tuh sangat keras. Kalau itu kerbat lama itu bisa tumpah robek, karena udah istilahnya diisi dengan anggur baru yang kuat, tetapi tidak memiliki wadah yang kuat. Dan Tuhan tidak bisa kasih urapan kepada kita kalau kita belum memiliki kerbat yang siap untuk Tuhan curahkan urapan itu. Ketika kita menjadi wadah yang siap, barulah Tuhan percayakan hal-hal besar. Amin. Oke, sekarang kita bicara soal vocal preparation. Saya suka terenyuh hati saya melihat banyak jemaat Tuhan yang melayani di dalam pelayanan tanpa persiapan. Oke, berapa banyak di sini yang latihan? Ini penyanyi semua atau ada yang lagi belajar menyanyi? Siapa di sini yang menyanyi? Saya nyanyi tapi bukan anak PW. Hah? Oh, mau masuk PW ya? Gak mau? Kenapa? Oh, ini karaoke. Siapa di sini yang pelayanan? Siapa di sini yang singer? Oke, siapa yang worship leader? Siapa yang worship leader dan singer? Halo, selamat sore. Nah, kita kalau misalnya menyanyi ya, saya mau tanya, sekarang saya mau tanya, dijadwalkan, siapa di sini yang dijadwalkan dalam sebulan? Sekali, seminggu, satu hari minggu dalam sebulan? Angkat tangan. Jangan malu-malu dong, saya pernah. Ya sebulan sekali, sorry, saya bilang sebulan, satu hari minggu dalam satu bulan. Sebulan satu kali pelayanan, siapa? Jangan angkat tangan gini. Angkat tangan dong, yang mana dong? Sebulan sekali ya, dijadwalkan. Siapa yang sebulan dijadwalkan 2 minggu? 2 kali? Hah? Siapa? 2 minggu? 2 kali dalam sebulan. Siapa yang lebih dari 2 kali? Oke. Siapa yang, ya itu 2 kali berarti berapa? 3. Siapa yang 4 kali? Berarti setiap minggu 4 kali. Siapa yang lebih dari 4 kali dalam sebulan? Nah iya maksudnya itu. Siapa yang lebih dari 4 kali? Berapa? Berapa kali? Lebih dari 4? 6? 8? Oke. Sekarang saya mau tanya, siapa yang meluangkan waktu latihan sebelum ibadah? Jadi sebelum ibadah ada 1 hari sebelum ibadah latihan musik. Pasti ada. Oke, berarti dalam 1 hari minggu nyanyi berapa kali? Seminggu berarti nyanyi berapa kali? Latihan sekali, pelayanan sekali, 2 kali. Nah, siapa yang nyanyi lebih dari 2 kali dalam seminggu? Berapa hari? Dalam seminggu, tadi kan berarti 2 kali nyanyi, 1 ibadah, 1 latihan. Yang lebih dari 2 kali,
Siapa yang nyanyi lebih dari 2 kali dalam seminggu? Hah? Ngulik lagu di rumah, tepuk tangan. Ini jawaban saya arahnya ke situ. Ngulik lagu di rumah. Ngulik lagu di rumah. Cik, berapa? 3. Berarti 3 kali dalam seminggu. Hah? Oke, sekarang saya tanya. Yang ngulik tadi siapa yang ngulik? Angkat tangan. Yang ngulik. Berapa lama kalian ngulik lagu? Satu putaran lagu. Ya, sekali ngulik nih, duduk nih, belajar lagu. Berapa lama? Hah? Bro? Iya. Berapa waktu mau tugas? Kan ngulik lagu nih, nggak belajar lagu. Berapa lama? Setengah jam atau 1 jam? Ada yang lebih? Ini kayak orang lelang. Ada yang lebih dari setengah jam? Latihan berapa jam? Ngulik semua latihan 2 jam. Wah, tepuk tangan. Siapa yang lebih dari 2 jam? Oke, gak usah ngulik deh. 1 hari kalian nggak nyanyi? Nah, berapa menit kalian nyanyi dalam 1 hari? Yang bukan latihan, setengah jam. Di luar nyanyi, di luar latihan, di luar pelayanan, di luar ngulik. Lebih dari setengah jam. Ada yang lebih? Hah? Nah, itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Vocal preparation. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri, jangan harap pelayanan kita sukses. Nah, kita perlu persiapan, vocal preparation. Katakan bersama saya, vocal preparation. Persiapan. Ya. Yang pertama adalah kita bicara soal teknik vokal. Nah, teknik vokal. Teknik vokal itu menentukan apakah kita itu nanti sukses atau tidak melayani. Karena kalau teknik vokal kita kurang, yang pertama, kita tidak bisa menyanyi lagu-lagu yang rumit. Yang kedua, kalau teknik vokal kita nggak benar, kita tidak bisa pelayanan ketika kita dituntut untuk melayani panjang ibadahnya. Sekarang saya mau tanya, berapa menit kalian pelayanan waktu lagi hari Minggu? Angkat tangan langsung, cepat. Saya bukan bilang ibadahnya, tapi waktu kalian di atas panggung nyanyi berapa menit? Berapa? 40? 40 menit? 45 menit 1 jam? 45 menit 1 jam? Oke. Kalau latihannya pelayanan hari Minggu kan nggak langsung maju ke depan langsung Shalom kan nggak langsung gitu kan? Pasti ada hari latihan atau di hari H ada latihan dulu kan? Cek sound, berapa lama? Setengah jam, berapa? Setengah jam, berarti total berapa menit? 1,5 jam. Siapa yang pelayanan lebih dari 2 ibadah? Lebih dari 1 ibadah? 2 ibadah? Ada yang pelayanan 2 ibadah? Pelayanan lebih dari 2 ibadah? Sekali pelayanan berapa? Berapa menit di atas panggung? Ya, berarti 70 menit, 1 jam lebih. Ditambah latihan paginya, waktu lagi soundcheck, berapa menit? Karena banyak gak, kalau misalnya kita tuh nyanyi tuh gak sembarangan loh. Kalau kalian nyanyi, saya mau kasih tahu ya, pita suara kita tuh seperti otot ya. Kalau kita lari, pernah lari, saya sering pernah lari 1 kilometer. 1 kilometer lari, pernah. Rasanya gimana? Langsung 1 kilometer. Ada yang pernah nyanyi 1 kilometer? Nggak ada yang 1 kilometer ya. Nyanyi 1 jam. Ada yang pernah nyanyi 1 jam langsung tanpa berhenti? Pernah? Pernah ya? Dibaca apa? Biasanya jatuh sendiri. Wah, gue libatin pribadi 1 jam lebih. Wah, puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Siapa tanya kak? Willy penyembahan pribadi di rumah 1 jam. Amin. Nah, saya mau kasih tahu berapa banyak kita persiapan acara. Kita ada 2 hal. Pertama, teknik vokal. Kalau kita tidak punya teknik vokal yang baik, mungkin nggak kira-kira kita nyanyi 1 jam, 2 jam? Mungkin. Ada yang bilang sama saya, Kak, besok aku nggak bisa pelayanan. Kenapa? Sudah aku habis. Kenapa? 2 jam suntuk kak. 2 jam
habis suaranya. Kalau kita nggak punya teknik vokal yang baik, kita tidak bisa pelayanan yang panjang. Di tengah-tengahnya jebol suaranya. Atau kita bisa pelayanan, selesai pulang-pulang, besokannya nggak bisa ngomong. Itu terjadi. Yang kedua, persiapan acara. Saya suka tadi ada yang bilang ngulik. Nah, untuk persiapan acara tuh kita perlu ngulik lagu, ya. Nah, jadi kita bicara teknik vokal dan persiapan acara. Nah, saya bilang nih, kenapa, ya? Saya suka halo, shalom, yuk ke depan yuk. Nah ini kan makanya saya bilang tadi, yuk yang duluan mungkin bisa maju satu baris dari ke depan, boleh nggak? Saya minta waktu masing-masing kita maju satu baris ke depan. Yuk, ya nggak apa-apa. Yang di sini penuh banget soalnya. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Ada yang di sini juga boleh maju satu baris ke depan, biar kalau ada yang datang. Peserta kita 90 orang malam ini, saudara-saudara. Apa tuh? Oh iya betul, makasih. Puji Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa ketika kita mempersiapkan acara, ini saya bingung. Coba pernah pikir nggak? Kenapa acara ibadah hari raya yang spesial lebih keren daripada hari Minggu biasa? Ada yang bisa jawab? Persiapannya lebih matang. Yang ngomong kan jadi diri dulu ditanyain. Kenapa ibadah Natal atau Paskah lebih keren daripada ibadah hari Minggu? Latihannya banyak. Berapa kali latihan kalau buat Natal di sini? 3 bulan sebelum tadi sih. 3 bulan sebelum itu udah latihan. Berarti total berapa kali latihan? 3 kali ada? Nah, kalau buat latihan Natal, saudara-saudara, latihannya dimulai dari 3 bulan sebelumnya. Terus bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Jangan heran kalau lagi kebaktian Natal, suasana lebih keren, ibadah lebih bagus. Kita perlu bertobat, saudara. Untuk yang hari Minggu, yang biasa latihannya gak usah hari H aja. Kalau untuk Natal, kita udah 3 bulan sebelumnya pilih lagu, udah latihan lagunya, udah tahu lagunya, udah hafal. Untuk hari Minggu, lagunya gimana? Tanya sama WL-nya ngomong gini, Roh Kudus berbicara pada saya. Terus WL yang satu bilang, tapi Roh Kudus kalau bicara sama saya itu 2 minggu sebelumnya. Kenapa Roh Kudus bilang sama kamu di hari H? Sebuah pertanyaan, saudara. Saudara, yang mana yang lebih sering? Yang lebih banyak di dalam 1 tahun? Yang ibadah hari Natal atau yang ibadah biasa hari Minggu? Kenapa ibadah biasa hari Minggu kita tidak latihan? Itu menjelaskan kenapa ibadah raya atau acara spesial jadi lebih keren, KKR lebih keren, worship night, malam pujian penyembahan lebih keren. Hari Minggu, ya hari Minggu aja. Saudara tahu nggak, ada kemungkinan di hari Minggu yang saudara tidak latihan itu ada jiwa-jiwa yang potensial diselamatkan Tuhan. Tapi begitu datang lihat, ya penyanyinya lupa lirik, ya penyanyinya salah, fals, harmoninya berantakan. Ya, pernah kebayang gitu? Saudara, adalah tanggung jawab kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kan keren dong kalau setiap hari, setiap minggu kita bisa preparation lebih bagus, itu keren dong. Kenapa gereja kita hanya kerennya hari dua hari dalam 1 tahun? Hari Paskah sama hari Natal. Sedangkan hari Minggu yang lain, dari 52 minggu, kita hanya keren 2 minggu. 50 minggu yang lain, biasa aja. Ya, mari kita bertobat, saudara. Bilang ke sebelah kananmu, kanan kirimu, kamu harus bertobat. Oke, sekarang kita bicara soal teknik vokal, saudara. Move ke teknik vokal. Teknik vokal. Kita bicara soal teknik vokal, itu kita bicara soal persiapan pribadi. Ya, saya suka terganggu nih, karena penyanyi-penyanyi itu tidak mempersiapkan diri. Nyanyi lagu biasa aja. Siapa di sini? Oke, begitu kita lihat jadwal susunan lagu. Lagu pertama, Ajaib Kau Tuhan. Oh iya tahu. Ajaib Kau Tuhan. Oh iya tahu. Lagu kedua, kemenangan terjadi di sini. Oh lagunya Feni Kuncoro. Oh iya udah tahu apa. Aku yakin. Oh ya udah. Tapi nggak ngulik. Saudara tahu nggak kalau di dalam lagu itu ada banyak detail, aransemen, dan sering kita kecebur.
Ya, mestinya kita belum masuk, salah masuk sendiri. Sampai pernah gitu? Yang lain belum nyanyi, kita nyanyi sendiri. Iya, kan gak enak ya. Nah, persiapan pribadi. Yang kedua adalah disiplin pribadi. Disiplin pribadi ini apa? Saya mau tanya, berapa banyak di sini yang latihan vokal? Bukannya nyanyi, tapi latihan vokal. Dalam 1 minggu latihan vokal. Nah, angkat tangan yang udah tahu cara latihan vokal. Latihan vokal, hah? Nyanyi biasa doang, gak pernah latihan vokal. Latihan vokal, belum pernah. Belum pernah? Jarang, tapi pernah. Tahu caranya? Iya, itu satunya. Apalagi sebenarnya, oh ini bagus nih. Ini kayaknya perlu jadi mana? Amin. Nafas. Siapa tadi, Ibu? Latihan vokal? Vocalizing? Apa lagi? Lupa. Okay. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar latihan vokal. Ketiga, tanggung jawab masing-masing. Sama seperti saudara masuk surga. Itu adalah tanggung jawab saudara. Jadi, kita jangan nebeng sama singer yang di sebelahnya. Karena nanti kalau kita nebeng sama singer sebelahnya, kita jadi dayang-dayang. Tahu dayang-dayang? Hah? Dayang-dayang. Tahu dayang-dayang maksudnya? Jadi yang di depan yang well, saudara mari kita beri kemuliaan Tuhan. Mari kita beri. Yang di belakang, haleluya. Wah, Lupa lirik. Ku yakin kau. Tapi kalau udah beri kemuliaan pada Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Udah nyanyi lagi? Yesus, namanya, ya itu ya. Tanggung jawab masing-masing ya saudara. Setiap saudara yang ada di depan itu penting. Kenapa saudara ditaruh di situ? Itu penting ya. Kalau saya langsung sebagai worship pastor, saya langsung dengan penuh kasih dan rendah hati. Saya kan bisa nggak kita ngobrol sebentar? Yuk ngobrol dulu sebentar. Teknik vokal. Kita akan belajar teknik vokal hari ini saudara-saudara. Saudara, your voice matters. Katakan your voice matters. Artinya apa? Suaramu penting. Suara Anda penting. Ya, pakai Anda. Siapa di sini yang tahu ini apa namanya? Oh, sebelum saya kesana, saya suka terganggu ya ketika para penyanyi, pemuji, worship leader bilang sorry ya. Ketika musisi lagi latihan, oh kita nggak ikut latihan. Lagi step dia, step, dong, tau kan step kita? Ya drummer lagi cek sound, pemain bass lagi setting, pemain keyboard lagi nyari sound, gitaris lagi pilih sound di pedalboard tuh ada pedalboardnya tuh banyak, soundnya lagi pulang-pulang. Sorry deh, kita makan somai dulu di depan. Makan apa? Makan cakwe dulu di depan. Makan cakwe lagi mau nyanyi, makan cakwe. Kita nanti aja, kita singer kan, kita penyanyi, biar musisi dulu masuk. Saya suka sedih lihat ada mentalitas kayak gitu. Kalau ditanya kenapa? Oh soalnya saya penyanyi, saya pemuji, saya bukan pemusik. Nah saudara mesti tahu, kita semua ini pemusik loh. Tahu nggak kalau kita pemusik? Baru tahu ya? Kita tuh pemusik loh, kita semua pemusik. Coba kasih tahu kiri kanan, kamu pemusik. Kamu pemusik. Nih, ini yang saya kasih tahu ya. Ini yang kita sangat mentalitas yang perlu kita ubah. Teman-teman kita tuh pemusik semua loh. Apa yang terjadi kalau keyboard gereja rusak Pak? Kalau keyboard gereja rusak diapain? Diperbaiki. Diperbaiki kan? Kalau diperbaiki masih rusak juga? Lem biru. Yang artinya? Lempar beli baru. Nah saudara tahu nggak bahwa pita suara Anda adalah alat musik Anda? Ya, apa yang terjadi kalau suara Anda rusak? Hancur, bencana saudara. Itu aset. Your voice matters. Tahu nggak caranya take care alat musik kita? Atau nggak fair loh. Kalian mesti tahu alat musik kalian seperti apa. Saudara pernah lihat? Gak ada di sini ya. Tapi hamba Tuhan atau pengkhotbah, saya sudah melayani Tuhan.
30 tahun saudara. Haleluya. Saya udah melayani Tuhan bertahun-tahun, melayani setia di dalam nada Tuhan. Mari kita akan pujian bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Pernah dengar gitu? Pernah dengar? Atau politisi? Saya sudah lama. Saya demo di istana tahun 98. Sejatuhkan pemerintahan. Saudara, kita ngomong, saya sekarang begini. Berapa banyak saudara lihat politisi yang seperti itu suaranya hancur. Karena waktu muda dia orasi di Senayan di Jakarta. Golekkan pemerintahan, golekkan, teriak-teriak, ya kan? Gembala juga banyak gitu. Saudara, udah mau jemaat dimarah-marahin. WL juga banyak, WL marahin jemaat. Pernah jadi WL marahin jemaat? Saya pernah loh jadi WL marahin jemaat. Berikan lebih lagi kemudian. Orang menggonggong, bukan menyanyi, menggonggong di mimbar, apalagi luas suntuk. Waduh, kebawa emosi. Kami minta kemuliaan Tuhan di tempat kami. Saya aja contohin aja capek. Your voice matters. Kalau kita hancur suara kita, itu bencana saudara. Jangan sampai terjadi. Karena apa orang merusak suaranya? Karena nggak tahu cara nyanyi yang benar. Siapa di sini yang menyanyi, tapi setiap kali nyanyi, begitu selesai menyanyi malah merasa lebih tersiksa dari sebelumnya. Pernah, saya pernah pulang latihan paduan suara, hancur suaranya saya malah karena saya nyanyinya salah, menjerit-jerit. Next slide. What you need to know? Apa yang kita perlu tahu? Saudara pernah tahu alat musik Anda seperti apa? Pita suara seperti apa? Pernah lihat pita suara belum? Siapa yang pernah lihat pita suara? Belum ya? Saya juga bingung Indonesia, bahasa Indonesia tuh banyak yang salah kaprah deh. Kenapa dibilangnya pita suara? Saya tuh Gen X saya bukan anak milenial, saya Gen X. Saya lahir tahun 77, jadi saya tuh masih tahu zamannya kaset. Jadi kalau dibilang, oma ketawa. Jadi kalau dibilang pita suara, yang bayangan saya tuh, oh berarti di leher saya tuh ada pita kaset gitu. Kenapa dibilang pita suara ya? Hah? Indonesia tuh ngomong pita suara. Bahasa Inggris kan bukan pita suara, pita itu kan ribbon. Suara itu voice, harusnya kan voice ribbon. Voice tape. Voice cassette kan nggak gitu. Yang benarnya itu adalah vocal cords. This way. Mari kita bawa, saya mau bawa teman-teman untuk kita melihat apa itu pita suara kita. Alat musik para vokalis. Nah ini saya tadi sudah bilang bahwa kita itu semua vokalis tuh pemusik. Bilang saya vokalis. Saya vokalis gitu dong. Dia bilang vokalis cuma anak band doang. Enggak, itu tuh vokalis. Mau jenis musikmu apa, kamu tuh vokalis. Karena alat musik kamu adalah vocal cords. Para penyanyi juga pemain musik. Saya bilang, kita tuh pemain musik loh. Bahaya kalau pemain musik nggak ngerti musik. Mau ngapain? Nih pemain keyboard nih, dia nggak ngerti musik. Saya pemain keyboard tapi saya nggak ngerti musik. Lah gimana? Pemusik itu harus tahu apa yang dia mainkan. Dia harus tahu apa yang dia mainkan. Kalau dia nggak ngerti apa yang dia mainkan, dia mau main apa? Kamu nyanyi, kamu tahu nggak kamu nyanyi nadanya apa? Tahu nggak? Hah? Tahu key-nya nggak? Tone note-nya nggak? Saya main ini karena saya tahu note-nya. Saya tuh main begitu karena saya tahu notnya. Bayangin kalau saya nggak tahu notnya. Saya disuruh jelasin, bisa. Mi, si, re, do, la. Do, mi, la, si, do. Mi, si, re, do, la. Saya bisa jelasin. Kalian bisa jelasin apa yang kita nyanyi. Pokoknya gitu deh. Saya paling kesel nih, saya pemain musik juga. Saya paling kesel tuh kalau WL ngomongnya gini. Jadi kita ntar intronya gini. Jeng, 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 jeng. Jeng, 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 jeng. Pemain keyboard nanya, Kak itu jeng-jeng gimana? Gini pokoknya gitu. Kalau nggak jeng-jeng, deng-deng. Deng-deng,
Deng deng, kalau nggak teng 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 teng, apa teng 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 teng. Nah, musik bukan harus tahu musik, ya. Kenapa alat pemusik penyanyi itu harus nyanyi do re mi fa si la si do? Itu do re mi fa sol la si do itu bukan sepele loh. Itu seperti kita fingering kalau kita pemain piano. Lanjut. Sebagai vokalis saya sudah bilang, jangan sampai suara kita rusak. Kenali musuhmu yang terbesar. Saya kasih tahu, musuh kita kalau di rohani memang bukan darah dan daging, tetapi penguasa di udara. Tapi untuk kita pemain musik vokal, apa alat musiknya? Ayo, tolong dibantu. Tim yang pertama adalah D, gak ada. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya dulu? Gak ada ya? Hilang alat musik. Oke, ini sorry sebelumnya. Ya udah betul. Next. Kenali alat musikmu. Nah ini saya tunjukin dulu vocal cords. Ya, saya masuk ke pelajaran biologi ya. Kenapa saya masuk ke pelajaran biologi? Karena kita mesti tahu alat musik kita. Ini seperti kayak dokter. Pernah lihat vocal cords? Yuk silakan next. Nah ini vocal cords. Vocal cords. Nah saya singkirin dulu nih. Saya mau jadi dosen mata kuliah kedokteran dulu sementara yang apa ya. Ini vocal cords. Kenapa dibilangnya pita suara? Saya nggak ngerti pita suara di mana pitanya. Ini vocal cords atau pita suara. Oke, kita pakai istilah pita suara ya. Di mana letaknya? Tepat di belakang jakun. Oke, sekarang semua tangan begini, seolah-olah kita lagi potong leher. Ya nggak usah potong leher. Leher taruh di ujung jakun. Rasa itu jakun tuh. Ada jendolan di situ. Itu jakun. Jakun itu bahasa Betawinya, bahasa Yunaninya Adam's apple, bahasa Inggris Adam's apple. Nah, pita suara kita letaknya tepat di bawah jakun, ya. Kalau mau lihat rasakan getaran, coba sekarang bikin jari seperti ini, bukan begini ya, bukan begini, gini. Tempel di jakun saudara yang tadi, sudah? Sekarang kita semua ikuti saya, ga, 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 ga. Gak. Terasa ada sebuah denyutan. Oke, sekarang pegang. Kalau pria bisa dipegang nih, kelihatan ada jendulnya. Kalian di wanita bisa ketemu. Ikuti saya. Rasanya apa? Hah? Lucu ya? Nih, apa yang terjadi? Getarannya terjadi di sini. Kalau kita bersuara, sumber suaranya di mana? Di situ, vocal cords. Sedikit ilmu biologi, perhatikan. Nasal passage itu artinya rongga hidung. Jadi kita kalau nafas, ambil nafas lewat hidung. Dihembuskan lewat, oh ya saya lupa ya, terima kasih, maaf. Saya ini orangnya pelupa, terima kasih. Saya tuh punya short term memory loss seperti Dory. Oke. Jadi ini kalau kita lihat ini nasal passage, rongga hidung, kita bernafas lewat sini. Rongga mulut untuk memasukkan makanan. Bernafas bisa nggak dari mulut? Bisa. Tapi bedanya jorok. Kenapa? Karena kalau di rongga hidung ada bulu hidung, ada filter di sini. Kalau di sini nggak ada filter, ya. Jadi kalau bernafas, ambil nafas jangan kayak ikan mas koki. Ambil nafas dari hidung ya. Nah, di sini ada lidah, oke? Nah, pangkal muara dari nasal passage dan rongga mulut itu, ini namanya larynx di sini, trakea. Ini ada namanya nasofaring. Ayah saya meninggal umur 64 tahun karena kanker nasofaring, karena beliau merokok dari umur 16 tahun, meninggal di usia 64 tahun. Yang kena kanker yang mana? Sini, nasofaring. Beneran kayak kuliah kedokteran saya. Di sebelah sini. Oke, ini namanya laring. Laring itu artinya tenggorokan. Larynx. Ini namanya trakea. Kalau kita nafas, ya, kalau kita nafas, itu akan masuk ke mana? Kalau dari hidung, kemana jalurnya? Ke bawah kemana? Ke paru-paru. Nah, kalau lewat paru-paru itu lewat trakea.
Sebut trakea. Ini rongga pernafasan. Di sini ada rongga juga. Ini larinya bukan ke paru-paru, larinya ke pencernaan. Larinya ke lambung, usus, dan teman-temannya dan segerombolannya itu. Di sini perhatikan, ada katup kecil di sini. Yang kalau kita switch katup itu, dia akan membawa ke rongga pernapasan atau ke rongga pencernaan. Katup itu kira-kira terjadinya kalau kita ngapain? Mikir. Hah? Menelan. Coba semua telan air liur. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Nah, yang terjadi adalah ini terbuka nih. Masuk ke pencernaan. Kalau kita keselak, pernah keselak? Apa yang terjadi waktu keselak? Harusnya larinya ke pencernaan, kita lupa, nggak nelen. Larinya ke paru-paru, larinya ke sini. Makanya orang pada keselak. Kurang lebih paham ya? Paham? Oke. Nah ini sekarang kalau dari samping seperti ini, dari atas tuh seperti ini. Vocal cords ini dari atasnya. Nah vocal cords ini tuh bentuknya seperti ini dari atas. Saya nggak ngerti kenapa dibilang pita. Pitanya di mana, nggak ada ya. Oke, by the way, ini adalah lubang ketika membuka. Ketika dia bernafas, ini terbuka lipatannya, sehingga udara masuk melewati trakea menuju paru-paru. Setelah udara dihirup, vocal cord tertutup dan ini bergetar nih, putih di tengah. Nah, jadi kita kayak kuliah medis, kuliah biologi, mana tadi? Nah, sekarang saudara, saya mau undang kita untuk melihat secara nyata seperti apa vocal cords ini. Ya, kita akan melihat langsung. Ini adalah demonstrasi langsung. Kalau kita ada masalah dengan pita suara, dengan tenggorokan, kita pergi ke dokter. Jangan pergi ke dukun, ya. Juga, kita orang Kristen nggak pergi ke dukun, kita pergi ke pendeta. Ya, nggak pergi juga gitu ya. Tapi kita pergi ke dokter spesialis apa? THT. THT singkatannya? Telinga, hidung, tenggorokan. Nah, ini adalah proses ketika kita pergi ke dokter THT untuk bilang, dok, suara saya habis nih, ada masalah, tolong dicek. Nah, yang dilakukan dokter adalah dia akan memasukkan kamera yang kecil dan tipis lewat hidung rongga hidung, turun kayak tadi tuh dari nasal passage turun ke tenggorokan sampai di atas dia akan meneropong. Nah, ini yang terjadi. Teman-teman mungkin bisa lihat. Ini yang terjadi, ini namanya proses endoskopi. Prosedurnya namanya endoskopi. Oke. Itu nanti bisa diulang ya, sekali lagi. Ini ambil nafas, dia terbuka. Setelah dia terbuka, dia akan menutup. Lagi. Seru ya. Lagi. Lagi. Again, diikutin, terjemahin. Oke, terima kasih. Siapa yang baru pertama kali lihat ini? Hah? Keajaiban dari pita suara kita, kalau ini kan dipencet nih. Kalau pita suara nggak gitu, dia bergetar. Dan nada yang dibunyikan itu gimana caranya? Gimana maininnya? Dari mana? Dari mana? Kita ngomong, kenapa bisa ngomong? Apakah kita perintahkan, hey, gimana cara ngomong? Ngomong kan? Lidah. Ya lidah ya, cuma maksudnya untuk dia bisa bergetar ada nadanya, ada itu dari mana? Otak kita. Ini yang memerintahkan. Kita bisa bicara tuh dari mana? Ini dulu, baru ke sini. Kalau di sini nggak ada, bengong, nggak ada. Sama kalau kita nyanyi, di sini nggak ada, nggak keluar di sini. Toh ada nggak lagunya di sini? Hah? Lagunya dimasukin ke sini dulu, baru ke sini. Nah, orang mau nyanyi, apa lagu aja enggak? Lagi mau nyanyi. Lanjut ya, saudara. Sekarang kita akan melihat satu kali lagi demonstrasi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi waktu kita bernyanyi. Pertama ada dua hal, getaran
di vocal cords. Kedua, nafas. Oke, ini yang terjadi. Jadi ketika kita ambil nafas, lipatan di pita suara kita terbuka, udara masuk ke dalam. Ya, perhatikan, udara masuk ke dalam. Kemudian dia menutup. Ini dari atas nih, penampang atas ya, kelihatannya. Kemudian dia menutup. Saya kayak Iron Man. Kemudian kita lihat, nafas yang kita hirup itu masuk ke paru-paru kita. Kemudian ketika kita hembuskan, terjadilah getaran suara sini. Kurang lebih seperti itu. Saudara, nafas kita mendukung getaran pita suara kita. Jadi pita suara kita udah berdenyut tadi. Ketika diberikan angin, hentakan dari pernafasan yang baik, itu akan menimbulkan suara yang bergetar maksimal. Makanya ketika kita bernyanyi, itu penting untuk bernafas. Kalau kita cara nafasnya salah, kita bernyanyinya tidak proper. Lanjut. Sekarang kita akan bicara yang tadi saya bilang. Kenali musuhmu. Siapa musuhmu? Tadi saya udah bilang. Ya, bukan iblis ya musuhnya kalau vokal. Yang pertama apa? Dehidrasi. Dehidrasi itu artinya apa? Kekeringan. Tadi ingat yang waktu kita lihat demonstrasi tadi? Itu basah atau kering? Hah? Basah. Basah apa? Kenapa? Karena ada liur. Iya betul. Nah, kalau kita jadi minum, itu tujuannya supaya kita tidak dehidrasi. Ketika kita minum, maka tubuh kita mampu memproduksi air liur, saliva. Air liur itu yang akan menjadi pelumas bagi si pita suara tadi. Kalau pita suara tadi kering, elastisitasnya berkurang. Nah, orang kalau membiasakan diri dehidrasi, waktu dia nyanyi suaranya tidak lentur, tidak bisa mencapai nada tinggi. Kalau dia membiasakan dirinya selalu dehidrasi, apa yang terjadi? Semakin tidak lentur dia. Saya mau kasih tahu, dampak dari merokok ya. Saya bukannya bilang dampak dari merokok bukan masuk neraka saja, tapi nggak, saya nggak bilang nggak usah masuk neraka. Siapa saya sih? Terus saya kasih tahu, ketika kita merokok yang terjadi apa? Kita mengekspos pita suara kita dengan asap, dengan hawa panas. Siapa yang pernah dengar di sini? Kamu kalau mau jadi penyanyi jazz, suara kamu harus low, harus berat. Suara kamu berat banget, enteng banget nih, suaranya tipis, ceprek. Kalau mau jadi penyanyi jazz nggak boleh gitu. Harus merokok, pernah dengar? Pernah. Untuk nyanyi jazz harus merokok. Untuk nyanyi rock harus merokok supaya tebel katanya, suara supaya raspy. Itu tipu daya iblis. Karena yang terjadi apa? Ketika kita merokok, yang sebenarnya terjadi, pita suara kita kering, saudara, itu yang terjadi. Kemudian dia tidak elastis lagi, itu yang terjadi. Jadi apa yang terjadi? Tidak elastis dia. Semakin lama semakin turun range-nya. Semakin turun, makanya suaranya semakin berat. Ada dua hal yang bisa terjadi. Berat yang memang suaranya dia bisa diberat-beratin, dimanipulasi, seperti saya bisa, atau suara yang memang suara rusak. Itu ada dua hal yang berbeda. Suara rusak sama suara yang memang dia bisa manipulasi. Saya bilang kalau nyanyi jazz harus merokok, saya nggak ngerokok. Fly me to the moon. Saya nggak perlu merokok untuk saya mendapatkan suara itu. Terus mau jadi penyanyi rock, saya mesti ngerokok. Nggak perlu. And I will love you, baby. Itu ada tekniknya. Itu bukan. Oh, saya mesti ngerokok dulu baru bisa nyanyi kayak Bon Jovi. Yang kedua apa? Lendir. Bilang lendir. Apa makanan atau minuman yang menyebabkan lendir? Ayo katakan cepat. Hah? Apa lagi? Tahu. Pedas, masakan pedas. Apa lagi? Lemon lendir. Nah, ada asamnya, bukan mau lendir ya. Sensitivitas orang terhadap makanan itu berbeda-beda. Ya, saya keturunan Tionghoa, jadi saya agak-agak sensitifnya so-so lah. Tapi saya punya teman-teman yang dari suku Minahasa, dia kalau makan cabenya ampun deh. Tapi karena dia udah biasa dari kecil nggak masalah dia. Kalau saya masalah, ya.
Ya, kenali dirimu sendiri, ya. Jangan makan yang mengundang lendir kalau udah tahu besok kita mau pelayanan, mau nyanyi. Kayak tadi saya mendapatkan banyak sekali godaan-godaan dari panitia ketika saya dibawa makan-makan. Pisang goreng, ini cabenya, cabai rawitnya ini. Hati-hati ya, tahu. Ketiga, kelelahan fisik. Bilang, kelelahan fisik. Saudara, pita suara Anda adanya di mana? Di luar tubuh atau di dalam tubuh? Ya, dalam tubuh. Ya, makanya kalau pemain keyboard nih, anak-anak bandnya Cafe Kiko Coro, pemain keyboard, pemain gitar, masa bodoh udah dia mau makan pedas-pedas kayak mau ngapa nggak masalah, mau dia serak kayak habis sore nggak ada masalah. Kalau saya hati-hati, kalau main keyboard dia suara lagi capek, nggak apa-apa, jarinya masih bisa jalan. Nah, kalau kita suara hilang, saudara-saudara. Dan ketiga, kelelahan fisik. Kalau udah tahu mau pelayanan, jangan nonton bola malam-malam sampai pagi. Gunakanlah fasilitas siaran ulang, siaran tunda. Tapi itu nggak seru, ya kan yang nobar. Ya, kembalilah, kita harus tahu pilihan kita mana yang harus kita pertahankan. Oke, sejauh ini siapa yang mendapat berkat? Aduh, terima kasih Tuhan, masih ada yang mendapat berkat juga. Saya pikir pada bingung. Oke, sekarang kita akan belajar tentang vokal teknik. Bilang kanan kiri, siap-siap. Siap. Kita akan belajar vokal teknik. Siapa yang pernah diajarin vokal teknik? Gitu. Pernah ya? Oh gitu. Bagus. Hah? Paduan suara. Di mana? Purwacaraka. Purwacaraka di sini ada? Di mana? Oh iya. Selain di Purwacaraka, di Unlimited Worship nanti sama saya. Promosi. Oke, mari kita baca. And the swan. Udah aja pakai bahasa Inggris. Oke, kita akan belajar dasar cara bernyanyi yang baik. Yang pertama, kita vokal teknik itu mulai dari pernafasan. Pernafasan dulu. Saya kasih tahu, caranya kalian nyanyi yang benar, nafas dulu yang benar. Kedua, support. Iya kak, saya untuk pelayanan saya dapat support sih kak dari orang tua saya. Dari istri juga saya disupport kok. Istri puji Tuhan support saya. Bukan itu yang termasuk. Nanti ya. Postur. Oh saya orangnya memang, saya mesti badan saya udah lumayan lah, udah cukup lah. Gak terlalu kerempeng, tapi juga gak terlalu overweight, saya cukup lah. Bukan itu maksud saya. Ya mau mana? Oh boleh saya bilang, boleh. Terbaik lagi ya. Kemudian pembentukan tone. Ya. Kemudian apa lagi? Penempatan suara. Apa ini penempatan suara? Saya ditempatin di mana ya? Saya ditempatin di depan atau di belakang? Bukan itu juga maksud saya. Rentang vocal range. Apa lagi? Menggunakan resonansi suara untuk register yang berbeda. Wih, teknik banget. Mulai hari ini hidupmu akan berubah. Pasang telinga, pasang mata. Pasang telinga, pasang mata. Pusatkan perhatian yang benar ya, bukan pasang telinga, pasang mata. Pusatkan perhatianmu, saudara-saudara. Kita akan maju. Haleluya. Dasar pernafasan. Saya mesti tahu, kalau kita bernafas dengan baik, suara kita akan baik. Kalau kita bernafas dengan baik, kita waktu bicara juga baik. Saya mau kasih tahu, ini bukan sulap, bukan sihir. Kita kalau nyanyi pakai tenaga dalam. Saya nggak bohong. Dan tenaga dalam ini hanya saya yang mengajarkannya. Di guru vokal lain nggak ada. Tapi murid-murid saya udah tahu kalau saya bilang tenaga dalam ini dipakai, itu artinya pakai cara bernafasan yang benar. Saya kasih tahu, rahasia tenaga dalam tuh bukan nih. Kadang-kadang orang Kristen tuh terlalu lebay deh. Orang kalau pakai tenaga dalam ngelihat yang bela diri, matain balok, pernah lihat mata balok? Matain balok, matain mata, Pernah lihat biksu-biksu Saudin mengokin tombak, katanya pakai tenaga dalam, diginiin, tombaknya mengkok, melawan dadanya dia. Terus kita sebagai orang Kristen bilang, itu pakai kuasa kelap itu pasti. Enggak. Itu pakai tenaga dalam, artinya apa? Ci apa sih? Hah? Tenaga energi dari mana asalnya? Dari pusat manusia, inti manusia. Itu apa? Hah?
Diafragma ya, benar. Itu inti manusia itu di mana? Di core. Saya kasih tahu, ini Alkitabiah. Ketika Allah menciptakan manusia, dibentuk manusia dari debu tanah, lalu apa yang dilakukan? Dihembuskan nafas hidup ke hidungnya. Maka jadilah dia makhluk yang hidup. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri, muncul di tengah-tengah para murid di ruang atas, menampakkan diri setelah bangkit. Apa yang dia lakukan? Terimalah Roh Kudus. Gila dari kali. Nafas itu penting. Di dalam nafas itu ada kehidupan, dan Tuhan tahu nafas itu adalah inti dari semuanya. Kalau kita nyanyi, nafasnya benar, itu kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang saya lupa ini ya. Dasar pernafasan. Ayo kita masuk ke materi. Siapa di sini yang pernah dengar pernafasan diafragma? Siapa yang tahu caranya? Tahu caranya nggak? Gimana caranya, Bu? Nafas diafragma gimana? Ya lagi flu, saya juga lagi batuk. Saya kasih tahu caranya. Saya ini lagi batuk loh. Siapa dulu panitia tahu saya lagi batuk. Tahu cara pernafasan diafragma? Siapa yang tahu? Maaf, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Gimana? Iya, itu letaknya. Caranya gimana? Cari dan dibuka. Apa dan bukannya dibuka? Oh, ya tepuk tangan dulu. Iya, itu adalah cara latihan, bukannya cara bernafas diafragma, tapi itu cara latihan. Oke deh, saya langsung aja. Cara bernafas diafragma adalah ya bernafas saja. Kasih tahu kanan kiri. Cara latihan cara nafas diafragma adalah nafas saja. Coba. Kasih tahu nafas saja. Oke, siap ya. Kita praktek ya. Mari kita nafas sama-sama. Ini kita bukan latihan yoga ya. Saya bilang inhale, ambil nafas, exhale, buang nafas. Oke? Inhale, ambil nafas, exhale, buang nafas. Inhale, ambil nafas lewat hidung. Buang nafas lewat mulut. Lewat hidung juga bisa loh sebenarnya. Tapi karena kita penyanyi, pakai mulut dong. Karena kan ini nyanyi. Ambil nafas, inhale gini. Exhale. Lihat saya. Ambil nafas, inhale. Exhale. Lihat lagi. Terutama sini. Lihat lagi. Ambil nafas, inhale. Exhale. Siap. Ready? Ayo ready? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sekali lagi lihat saya. Inhale. Exhale. Apa yang bergerak? Hah? Pundak. Lihat lagi. Inhale. Exhale. Apa yang bergerak? Hah? Oke. Yang nggak bergerak apa? Lagi. Inhale. Exhale. Apa yang nggak bergerak? Iya, pundak nggak bergerak. Sekarang pegang pundak masing-masing. Awas ya. Gak boleh gerak pundaknya. Inhale. Exhale. Oke. Sekarang pegang pundak sebelahnya. Kalau yang suami istri boleh pegang, kalau yang bukan suami, yang muridnya. Pegang pundak saya. Siap? Kalau yang sebelahnya pundaknya, yang itu saling pegang-pegangannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, saling pegang-pegangan nggak apa-apa. Tangan kiri atau tangan kanan nggak apa-apa. Kalau sampai pundak naik, ditepuk begini, oke? Kalau sampai pundak sebelah naik, tepuk begini. Siap? Ready? Inhale. Exhale. Lagi. Inhale. Exhale. Ada yang pundaknya naik tapi nggak ditepuk, saya bisa lihat. Lagi. Inhale. Exhale. Oke, lagi. Hah? Siapa yang pundaknya naik? Siapa yang sebelahnya pundaknya naik? Ya, tepuk tangan dulu. Pernafasan yang salah. Ini kayak gini. Ku yakin kau hadir di sini. Franky Bucorok. Ku rasakan kasih yang tak terbatas. Tidak heran kalian nyanyinya capek. Yuk kita belajar, kita coba alamin yang salah, ya, alamin yang salah, nggak usah nyanyi.
Ikutin saya, ambil nafas tapi dada busung dan pundak terangkat. Kita coba ya, 1, ready, and go. Lagi, lagi, lebih cepat, lagi, lebih cepat. Sampai kan? Ya itu banyak begitu. Setelah lagu ke-1, lagunya dimulai dengan Allah baki, tapi kayak gitu. Karena kekuatanmu ya Allah, kuduslah. Setelah selesai lagu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Iya. Itu adalah bukti bahwa was-wasan ya. Hah? Nah. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan diafragma. Betul tadi. Diafragma itu apa? Bukan pernafasan di perut. Diafragma itu apa? Itu ada organ tubuh namanya diafragma. Hah? Rongga. Oke, saya bantu. Diafragma itu adalah sebuah selaput otot yang memisahkan antara organ pernafasan dan organ pencernaan. Letaknya di mana? Di bawah paru-paru. Dia mensupport paru-paru. Nah, kita bicara support nih. Mensupport paru-paru supaya paru-paru nggak ngondoy. Ngondoy lagi bahasa. Nggak terurai ke bawah gitu, ditahan di situ. Dia akibatnya ketika paru-paru itu terisi udara waktu kita bernafas, dia tertekan, melebar. Nah, dan si diafragma ini letaknya selain di bawah paru-paru, dia melingkar di belakang tulang rusuk. Ya, pegang tulang rusuk masing-masing. Coba pegang tulang rusuk masing-masing. Ya, aduh kak, saya belum punya tulang rusuk. Bukan itu maksud saya. Tulang iga, ya. Ya, tulang iga. Ya, itu diafragma di situ letaknya. Mari kita lihat visualnya. Haleluya. Mari kita lihat. Tolong bisa dibantu teman-teman. Jadi ketika kita bernafas, perhatikan. Kita ambil nafas, paru-paru akan terisi oleh apa? Udara. Kemudian dia akan membesar si diafragma ini. Mendorong apa? Apa yang terdorong di sini? Tulang iga kita akan terdorong ke samping. Lagi bisa di-play lagi ulang. Dan selain terdorong ke samping, apa lagi nih? Nih, membesar ya. Ini saya nggak bilang dari depan. Kalau dari depan dia akan seperti ini. Otomatis perut tengah atas, alias orang bilang ulu hati nih. Jadi kalau ini dada, pas di bawah dada, itu ulu hati, itu akan terdorong ke depan. Oke? Sekarang semua tangan angkat, tangan ke atas. Sekarang taruh di ulu hati. Bukan di hati, bukan di dada. Di ulu hati. Ini hati, salah. Ini dada. Hati itu di mana? Di sini. Bahasa Indonesia hancur nggak karuan ya? Heart itu jantung sebenarnya, bukan hati. Kenapa ditulis di mana hati? Liver. You will be in my liver. Kok ada di hatiku? Aduh, kacau bahasa Indonesia kacau. Oke, pegang ulu hatimu. Ambil nafas. Inhale. Exhale. Lagi inhale. Exhale. Oma, dadanya jangan naik, Oma. Relax. Ini. Dadanya jangan naik, dada jangan naik, pundak jangan naik. Lagi, inhale. Siapa yang terasa ada dorongan di depan? Hah? Ada ya? Nah, sekarang pegang tulang rusuk. Ya, inhale, exhale. Siapa yang terasa tulang rusuknya membesar? Inhale, exhale. Siapa yang tidak merasa apa-apa? Oke, pegang sesama muridnya, kecuali yang suami istri. Yus, pegang saya nih. Nih, pegang ini. Ya, siap? Saya kalau bilang inhale, kamu inhale. Terus kamu langsung rasakan apa yang terjadi dengan sebelahmu. Siap? Kalau yang nggak ada sesama murid, yang infonya pegang sendiri. Siap? Inhale, exhale. Lagi inhale, exhale. Yus, kamu belum lagi. Inhale. Iya betul. Yes, thank you.
Itu cara bernafas diafragma. Jadi kalau ditanya cara bernafas diafragma gimana? Ya nafas aja biasa. Nafasnya biasa. Ya. Pernafasan yang wajar manusia atau makhluk hidup. Kita tuh terpengaruh sama budaya populer yang nyanyi pada padahal itu salah semua, saudara. Pernah lihat ada anak bocah umur di bawah 5 tahun nangis? Pernah lihat? Perhatiin apa yang bergerak di situ. Hah? Enggak, yang bergerak, bayi yang bergerak apanya? Hah? Iya kan? Karena nggak ada bayi baru lahir dinyanyinya. Itu biasanya udah di atas 3 tahun minta sesuatu tidak dipenuhi. Dia mendramatisir supaya orang tuanya nggak tega atau orang tuanya pegel. Bayi nggak ada yang nangis gitu. Penyanyi juga. Aduh, kasihan. Dasar pernafasan. Seperti saya bilang tadi, saya memiliki short term memory loss. Jadi, nah sekarang latihan pernafasan diafragma. Mari kita bagi berdiri. Latihan ini saya berikan kepada murid saya yang rate-nya itu saya kasih cukup murah, 2 juta rupiah sebulan. Saya nggak bohong. Ini adalah latihan ban kempes. Bilang ban kempes. Bocor tipis. Bocor halus. Kalau bocor halus gimana bunyinya? Iya. Bocor halus tuh. Kalau bocor yang dikasih paku ada lubangnya bunyinya. Wah. Ini bocor halus. Oke, perhatikan baik-baik. Asik. Asik nih. Semua berdiri tegak, jangan ada yang tekuk, ya, jangan kayak orang baris, santai aja, relax. Kaki dibuka sedikit, seperti saya lihat kaki dibuka sedikit, ya. Jadi kalau kaki dibuka nih balance nih, oke. Ini bicara postur. Pundak jatuhkan ke lantai, oke. Sekarang waktu kita ambil nafas, kita bantu dengan angkat tangan sampai sejajar lantai begini. Selama 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Terus waktu saya bilang release the anointing. Ban kempes, bocor halus, pelan-pelan, jangan langsung dibolong, jangan boros, supaya lama. Kalau misalnya boros, dia nggak aman. Iya, itulah akibatnya. Pernah dengar orang nyanyi selama-lamanya? Maksudnya kata-kata yang sering diucapkan di lagu gereja tuh selama-lamanya, betul? Selama-lamanya habis, katanya selama-lamanya, selama-lamanya lagi terus, kata WL, habis dan nggak bisa, selama-lamanya. Ini gara-garanya, selama-lamanya. Enak ya, selama-lamanya. Itu tekniknya mesti teknik bocor halus, saudara-saudara ya. Siap? Ikuti abah-abah saya. S-nya itu panjang, jangan boros di depan, tapi lama, harus mencapai 16 hitungan. Kalau tidak sampai 16 hitungan, nanti kurang, nafasnya kurang banyak, atau buru-buru dihembuskan. Ya. Siap? Ready? Here we go. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iya, bagus. Ada yang saya dengar gini. Sekali satu nafas. Udah cepet habis, ambil lagi. Panjang, bocor halus, bocor tipis, bocor halus. Sekali lagi. Ready? Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Release. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yes. Sekarang nih saya ajarin. Ini yang terjadi ketika kita masuk ke gedung pelayanan. Baru dari tempat parkir, kita biasa habis berantem sama istri di mobil. Atau kita berantem sama anak karena anak berisik. Kita kesel karena suami telat, dia bikin gua telat, padahal gua mesti pelayanan buru-buru. Udah gitu belum tempat parkir berantem sama mobil yang lain. Sampai mau di atas, kesel gua. Pikiran saya putar. Nah, kalau di tim pelayanan Anda sama seperti di gereja saya, pakai warm up dulu. Ambil waktu warm up itu menenangkan diri. Waktu kita ambil nafas, tadi kan ada nafas 5, saya tambahin. Tahan nafas 7, hitungan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru lepasin sampai 16. 5, 7, 16. Katakan sama saya, 5, 7, 16. Waktu tahan nafas, jangan ngedep. Ada orang yang tahan nafas tuh kayak orang. Bukan gitu intinya, jangan ngedep. Ambil nafas, ditahan dulu, artinya hold, tahan. Tahu nggak? Waktu kita grogi biasanya apa yang terjadi? Nafas cepat. Lagi waktu kita kesel suami, kurang ajar gara-gara dia telat. Ya kan? Nah, kalau kita tahan nafas tuh, nih ambil nafas, tahan. Teruskan. Membantu kita tuh tenang. Waktu sambil itu kita meditasi. Meditasi saya, ini bukan meditasi ajaran sesat ya. Tapi kita bisa renungkan kebaikan Tuhan, renungin firman Tuhan, atau berdoa. Terima kasih Tuhan, I need you today, oh God please. Nah, I surrender to you God. Kita praktekin ya, asik. 5, 7, 16. 5, 7, 16. Ambil nafas 5, tahan 7, buang 16. 5, 7, 16. Ready? Okay, breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Release. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenang kan? Enak nih kalau kayak gini mau pelayanan, ya nggak sih? Sekali lagi. Sekarang waktu tahan 7 detik, berdoa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tuhan, tagihan Tuhan, cicilan Tuhan, You are our provider, Engkau yang mencukupi kebutuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau mengasihiku Tuhan. Haleluya, gitu dong. Oke, boleh buka mata, boleh tutup mata. Kalau buka mata, nggak apa-apa. Siapa yang ngajarin berdoa harus tutup mata? Nggak ada. Hah? Dan kita nggak ada, yang ngajarin mungkin Pak Pendeta mungkin ya. Tapi nggak ada gitu yang ngajarin tuh. Berdoa juga boleh buka mata bisa. Asal jangan jelalatan matanya. Siap? Ready? 1, 2, 3, 4, 5. God is good. He is amazing. Thank you for your love, Jesus. Amen. Release 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes. Ini kalau kayak gini nih nanti nih. Coba ya. Satu not A yang panjang, nadanya bebas. Tahan 7, habis gitu kalau bisa lebih dari 16, berarti kamu sudah berhasil menerapkan apa yang saya ajarkan. Kalau Anda kurang beruntung, coba sekali lagi. Siap? Nadanya bebas. Ready? Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3. Ready? 4, 5, 6, 7. Go. Sekali lagi ya. Itu nanti ya, selama-lamanya. Aduh. Mau selama-lamanya gimana, sedetik kayak gak nyampe. Sekali lagi. Ready? 1,
2, 3, 4, 5. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7. Go. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Latihan kedua adalah latihan tenaga dalam. Latihan tenaga dalam pertama. Tiup lilin. Siapa yang pernah tiup lilin? Aduh kak, saya umurnya udah di atas 20 tahun, udah gak dirayain ulang tahun ya. Mari kita rayakan ulang tahun Anda hari ini. Yeay. Pegang ulu hati. Tiup. Apa yang terasa? Ada hantakan kan? Nah, tangan kiri taruh di depan mulut 30 cm. Tiup yang keras. Bayangkan ini lilin yang sedang menyala. Tiup tapi yang sekali mati. Tiup sekali mati dengan gini. Yang gitu. Sekali mati. Bayangkan dia sekali harus mati. Oke, ingat kata-kata saya tadi. Pundak jangan berdiri, pundak jangan naik. Pundak jangan naik seperti tadi. Kayak gini. Pundak jangan naik. Siap? Naik lagi, Kak. Ulu hati. Oke, tapi 16 kali loh. Kali. Siap? Ready and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siapa yang berasa nih ada otot yang sudah disuruh push up sini? Ya? Ya kan? Ya kan? Ambil nafas cepat ini. Ambil nafas cepat dari mana? Dari hati, bukan dari hati ambil nafas. Ambil nafas dari hidung. Buang cepat. Siap? Iya. Nanti kita habis ini keramas ya. Jadi buat yang habis tiup sampai belakangnya, buat dari sini kita keramas ya. Gak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmu ya. Siap? Ready? Ready? And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada yang di sini. Bukan begini Pak. Jauhan dikit. 30. Biar terasa anginnya, terasa di jari. Kalau di jarimu belum terasa, berarti kamu belum kencang suaranya. Siap, ready and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, jangan begini. Saya masih lihat ada yang begini. Oke, terang aja mukamu gini. Karena aku capek. Jangan. Pundak tenang, sekali lagi. Pundak jangan naik. Ready and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Ini saya mau lompat, nanti ada kata support. Vokal support. Support itu maksudnya bukan support orang tua atau support istri. Support dari diafragma. Apa yang terjadi? Diafragma ini letaknya di mana? Di bawah paru-paru, menopang paru-paru. Kalau diafragma kita hentakan seperti ini, itu udara ditembak ke atas. Apa yang terjadi dengan suara kita? Ha! 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 Pernah lihat orang bela diri? Kenapa suaranya keras? Kenapa suaranya keras? Pernah lihat orang bela diri? Ha! 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 Pernah lihat gitu? Orang karate? Hiya! Hiya! Ha! Ha! Gak gitu kan? Ha! Coba semua. 1, 2, go! Jangan menjerit. Jangan menjerit. Yang merasa langsung lehernya gatel berarti salah. Menjerit, jangan menjerit. Ha! 16 kali. Ha! Sambil pegang. Ha! 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 Oke. Sama-sama ya. Ready and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
bukan di dada bu, ulu hati, bukan di sini. Sekali lagi, semua tangan di ulu hati, rasakan sensasinya. Siap, ready, and go. 1, 2, 3, 4. Yes. Sing like never before. Oh my soul, yeah. Sing like never before. Perhatiin ya, lihat ya. Saya bukannya sombong, cuma ini yang terjadi. Sing like never before. Lihat. Oh my soul, oh my soul, oh my soul. Sing like never before. Lihat tangan saya. Oh, oh my soul. Ini. Saya bisa lihat dari jarak sini, saya bisa langsung lihat apakah kamu menyanyi, diafragma kamu berfungsi. Saya langsung bisa lihat yang mana yang berfungsi, sini atau sini. Pernah lihat ada orang nyanyi begini, sing like never before, oh my soul. Pernah lihat gitu? Dari mukanya saja menderita saudara. Oh my soul, oh my soul. Gak menjerit itu. Kalau menjerit, ciri-cirinya adalah saya mau minum, tapi dari tadi itu belum disentuh. Air minum masih ada, masih full. Nah, siapa di sini yang nyanyi? Setiap kali nyanyi 2 lagu, langsung menghilang silam ke belakang panggung. Pengumuman lagi pengumuman. Terus bergeser ke depan. Pokoknya begitu amin udah haleluya saudara. Bener lagi jadi gitu. Hah? Kejadian lagi? Iya betul. Candle blows. Berikutnya adalah nafas anjing. Nafas anjing. Semua pegang rusuk masing-masing. Oke? Sekarang ambil nafas cepat, buang nafas cepat. Ambil nafas dari hidung, buang nafas dari mulut cepat. Ada iramanya. Jangan bayangkan seperti anjing ya. Kalau anjing tetap. Dan lidah biasa aja, jangan menjulur ya. Jangan. Santai aja, santai aja. Ritmenya seperti tadi, 16 kali. Rasakan sensasi dorongan ke sebelah. Siap? Ready? And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry. Dada sama pundak kan? Dia tenang aja sampai kalau begini. Siap? 16 kali. Ready? And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekali lagi. Ready? And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong. Apa yang telah kuberikan padamu dengan cuma-cuma, lakukanlah. Ini harganya 2 juta loh. Awas loh. Tuhan tadi di akhir zaman, di pengadilan terakhir, kamu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu ingat tanggal 16 Agustus 2024, kamu seharusnya bisa menjadi penyanyi yang lebih baik, tapi kamu tidak pernah latihan. Postur itu adalah sikap tubuh. Kalau kita punya postur yang baik, itu akan membuat kita baik dalam menyanyinya. Coba perhatikan postur tubuh mana yang kamu lakukan waktu nyanyi. Ada yang haleluya, haleluya, gini, haleluya. Ada yang jauh gini, yes. Ada juga yang begini, slouching. Makasih Tuhan, haleluya. Oh,
Dan juga begini, kenapa kayak kura-kura? Setiap kali ini kami memuji ke itu ya. Yang benar yang santai aja, santai. Bilang aja santai aja. Santai aja, lurus. Good posture seperti ini. Tambahan tadi dari saya, waktu nyanyi kaki jangan begini. Karena kalau kaki begini itu biasanya tidak stabil. Ya, betul? Tapi kaki dibuka sedikit. Jadi kalau kaki dibuka sedikit, tubuhnya tegak. Tegaknya nggak usah kaku, santai. Tapi dengan begini nih, kita mau swaying atau kita mau bergerak, gampang. Kalau begini, kalau misalnya begini, ya kan? Paham ya? Haleluya. Lanjut. Nah, tone creation, produksi kualitas bunyi. Suara kita itu punya potensi. Sayang sekali banyak dari kita tidak menggunakan suaranya. Suaranya tidak punya tone. Tahu punya tone? Tone tahu sih? Tone itu kualitas bunyi. Ini kalau di keyboard ini, saya bisa punya tone banyak. Bisa tone-nya bisa begini, bisa begini. Bisa tone-nya bisa. Mana sih kalau ganti? Nah itu beda tone, beda sound. Jadi kalau kita tone itu bicara kualitas bunyi. Suaramu seperti apa? Saya kasih tahu. Pernah lihat keyboard murah yang harganya di bawah 1.500.000 yang mereknya, masa sebut mereknya deh. Tidak etis. Orang tua tuh suka, aduh, saya boleh nggak anak saya les keyboard sama koko? Iya, tapi saya nggak mau beli piano dulu, nggak mau keyboard dulu, saya beli mainan dulu nggak apa-apa ya, gitu. Soalnya kalau beli keyboard harganya mahal. Dibeliin lah tuh anak keyboard yang harganya di bawah 500.000. Tuh anak baru pencet sekali, ya suaranya nggak enak. Yang salah bukan anaknya nggak bisa main keyboard, alatnya jelek. Ibu dipencet, jelek suaranya. Atau gue bego kali ya, mainnya jelek. Bukan itu, alatnya salah. Nah, bayangkan suara kita itu seperti alat musik. Alat musik yang mahal atau alat musik murah? Ayo, mahal. Siapa di sini yang bisa membayangkan orang yang suaranya tuh mewah sekali? Saya nggak bilang cara bernyanyinya, suaranya mewah. Hah? Suaranya mewah banget. Apa? Hah? Apa? Suara kualitas bunyi yang tahu nih yang ngerti alat musik ya. Piano Steinway yang harganya 1,5 miliar melawan piano abal-abal bikinan Sidoarjo. Ya, piano Steinway yang harganya 1,5 miliar itu. Apanya? Kualitas suaranya. Kita mungkin menyanyi lagu bener nadanya, tapi jangan sampai suara kita nggak enak didengar. Karena nanti menjadi batu sandungan buat jemaat. Saya tidak mau datang lagi ke gereja itu, kenapa? Karena suaranya kayak suara sember. Saya nggak mau. Oke. Produksi kualitas bunyi. Yang kedua adalah vocal support. Ini tadi. Dukungan suara sehingga pita suara tidak bekerja terlalu keras dan leher bisa santai dan tidak terjadi cedera kerongkongan. Dari mana tadi support? Saya udah jelasin. Dari pernafasan, diafragma. Kan gitu. Saya nggak menjerit loh. Itu suara itu dari sini. Dari sini. Semua penyanyi-penyanyi yang suaranya tinggi-tinggi itu semua bukan dari ini. Nggak ada cedera kerongkongan. Kalau kamu cedera kerongkongan berarti caramu salah ya. Next. Aduh, waktu sudah. Haleluya. Oh my gosh. Oke. Vocal placement. Penempatan suaramu itu penting ketika kita tahu di nada mana kita lagi nyanyi. Nada rendah atau nada tinggi. Kalau nada rendah kita menyanyi dengan suara kita bicara. Coba masing-masing putus saya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Itu suara bicara kan? Nggak ada suara orang bicara dengan nada tinggi ya? Ada nggak orang bicara pakai nada tinggi? Ada loh. Orang bicara pakai nada tinggi seperti ini. Ada di beberapa kultur tertentu. Tapi biasa orang bicara pakai nada rendah. Halo, hey, halo, hey. Testing 1 2 3. Itu chest voice.
Ada lagi head voice. Head voice itu suara tinggi, resonansi yang terjadi di kepala. Chest voice resonansi terjadi di dada. Coba taruh tangan di dada, bukan untuk terima Yesus, karena udah pada terima Yesus semua. Cek, tes 1, 2, 3, tes. Terasa ada getaran di dadaku kak. Iya, memang ada. Sekarang pegang kening masing-masing. Pakai nada tinggi yang melengking yang kalian bisa. Bukan gitu. Siapa yang merasa keningnya bergetar? Kening, ya, kening. Atau ubun-ubun? Gitu, ya. Jadi ini adalah chest voice, area nada yang rendah, register rendah, yang terjadi di dada ketika kita mencapai nada-nada rendah. Kemudian, saya cepat aja ya, saya kasih kesempatan untuk foto. 1, 2, 3, foto. Sebentar, orang cuma begini. Oke, next adalah mix head voice. Head voice adalah area nada tinggi melengking. Kualitas suaranya lebih manis, of course, biasanya wanita. Dibandingkan suara resonansi dada, vibrasinya terasa di area kepala. Register suara kaget, terperanjat, atau suara kuntilanak. Itu head voice. Ya. Maaf ya. Sudah waktu minum susu mungkin Bu. Saya mengelak gitu, maaf ya Bu. Oke, ada lagi kedua adalah vokal yang disebut mixed voice. Suara tengah. Suara tengah itu terjadi yang getarannya adalah bukan di dada, bukan di kepala, tetapi nggak ada di sini. Ini dia, mixed voice itu. Ini kalau dada suara rendah. Suara kepala. Mixed voice. Resonansinya di antara sini. Hidung atas sampai dada atas. Dan resonansi ini adalah yang terjadi ketika menyanyikan nada-nada golden zone. Ini yang orang begitu mendengarkan kita nyanyi, orang akan wah, gila, gitu. Contohnya apa ya, lagu apa ya? Aduh, kok nggak persiapan lagi. Betul kan? Sing like never before, oh my soul. Never before, oh my soul. Itulah nada di mana? Di situ. Inilah yang jemaat Tuhan, pelayan Tuhan gak kuasai. Saya mau nyanyi lagu beramang aja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Pujian, hormat. Bersoraknya di mana? Gak ada bersoraknya di mana? Hah? Iya kan? Kami berseru kudus. Berserunya di mana? Shout to the Lord all the earth and I sing. Orang itu kan ini ya, suara manusia itu punya resonansi. Katakan resonansi. Kalau saya punya getaran yang kuat nih, sebelah situ ngerasa ikut getar juga dia. Betul. Betul kan? Ada penyanyi deh. Haleluya. Kita langsung kena. Ya, itu frekuensi manusia kena getarannya nyamber sebelah situ. Kalau kita haleluya, dayang-dayang di belakang begini. Iya. Bagaimana cara mencapai mixed voice? Ikuti kelas saya. Aduh, saya nggak tahu. Vocal range. Siapa di sini yang tahu range vokalmu di mana?
Soprano, alto, tenor, tenor. Tenor. Soprano. Asik. Mengapa saya ada getaran yang tersampaikan di sini? Maaf ya. Oke, maaf ya. Kenapa saya bisa nyanyi suara soprano? Why? Hah? Hah? Iya, Richard. Kenapa sih bisa capai nada tinggi? Karena saya pindah zona resonansi placement saya ke head voice. Karena suara kita itu seperti alat musik, ada yang tinggi, satu orang, tapi saya bisa nyanyi, saya bisa nyanyi. Salah. Sini musik. Satu oktav, dua oktav. Kenapa? Pindah zona. Oke? Saya tidak punya waktu banyak. Nanti aja deh, ini nanti. Oke, saya lewatin, sorry, lewatin aja. Lewatin. Endurance, saya sudah bahas. Saya pernah dipercayakan Tuhan melayani satu hari Minggu 4 ibadah. Jam 8, 10.30, 11.30, jam 4. Udah gitu, saya latihan dulu. Latihan paginya adalah jam 7, 8, 10, 11.30, 4. Masing-masing setengah jam. Setengah jam kali 5, berarti 3 jam lebih 20 menit. Saya nyanyi total. Kita harus punya endurance. Kalau gerejamu bertumbuh, tiba-tiba Bapak Gembala bilang, gereja kita sedang bertumbuh mengalami kebangunan rohani, kita harus buka ibadah baru. Aduh Pak, saya udah capek. Saya harap dia bilang, yes, ada revival, kami siap Pak. Itu dong. Tambah ibadah, ya kan? Next, endurance, punya daya tahan. Cara punya daya tahan apa? Latihan. Setidaknya berapa kali kamu latihan? Latihan vokal. Nggak tahu cara latihan vokal? Nah, kita akan belajar. Kontrol vokal yang baik. Vokal kita mesti dikendalikan. Karena kalau enggak, itu seperti kuda liar. Tahu kuda liar? Kita nyanyi haleluya. Kok tiba-tiba itu karena kita nggak lepas kendali. Vokal kita mesti dikendali, dipegang kuda. Pegang. Bagaimana caranya? Aduh. How? Disiplin. Tidak ada cara lain. Saya kasih kesempatan untuk bertanya sebelum kita latihan penutup. Warm up dan cool down. Saya cepat aja. Tuhan Yesus, flat tire. Di jemaat saya latihan musik hari Sabtu jam 10 pagi. Tapi penyanyi, singer dan musik leader harus datang jam 9.30 untuk warm up. Warm upnya flat tire. Ingat, bocor tipis, bocor halus. Kemudian tiup lilin. Ingat? Ketiga, nafas anjing. Keempat, tongue trill dan lip trill. Oke. Tongue trill itu adalah lidah yang bergetar. Gimana cara lidah bergetar? Sama-sama saya. Ready? Go. Bisa lama nggak? Bisa lama? Terakhir yang tadi dong. Bocor halus. Ready and go. Satu nafas stabil ya, bukan. Saya cepat aja. Ikutin saya. Merosot ke bawah, slide down.
Rrrr. Dari chest voice ke bawah. Ready, go. Rrrr. Ready, go. Rrrr. Kita seperti pergi ke Ocean Park naik perosotan yang lebih tinggi ya Pak. Ayo. Rrrr. Ready, go. Rrrr. Pak, di situ ada lagi yang lebih tinggi yuk. Rrrr. Ready, go. Rrrr. Pak, kayaknya di situ lebih enak lagi, lebih tinggi 20 meter. Siap. Ready, go. Kayaknya lebih asik lagi ada 30 meter. Pak, yuk kita sana. Ready, go. Lebih tinggi lagi kok. Merosot cepat Pak. Ngebut Pak, ngebut. Ready, go. Ready, go. Ready, go. Sekarang buka mulut pakai huruf hidup I. Perhatikan dari head voice. Head voice kan? Turun sampai I. Siap? Ready, go. Ready, go. Ready, go. Ready, go. Sekarang kita balik. Kita merosot yuk Pak. Dari bawah tapi merosot ke atas. Gimana caranya merosot? Iya betul. Dari bawah merosot ke atas. Kalau sampai batu-batu berarti salah ya Bu ya. Dan dari tadi saya belum minum, saudara-saudara. Dari bawah merosot ke atas. Jangan sampai gatal lehermu. Kalau ahem-ahem berarti salah. Sekali lagi. Ready? Go. Asik. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Saya lupa. Caranya mencari nada tinggi gimana? Batu. Cara mencari nada tinggi. Bayangkan suara kita nih hack nih, yang harganya jutaan rupiah. Perhatikan. Saya tidak akan mengulangi. Asik. Suara kita itu elastis. Bayangkan suara kita seperti karet. Kalau kendor nadanya rendah, kalau tegang nadanya tinggi. Kendor. Kalau tinggi nadanya tinggi. Seperti karet yang digaulkan regang, kendor nadanya rendah. Kendor. Kalau ditarik nadanya tinggi. Jadi gimana cara mencari nada tinggi ya gitu. Aduh. Jadi Pak gitu ya, kalau mau nyanyi lagu tinggi, caranya bukan menjerit sampai suara mau habis atau mau kelihatan. Itu kan ekstrim, kalau di gereja nggak gitu kali nyanyinya ya. Cuma maksudnya untuk mencari nada tinggi itu gitu. Mari kita bangkit berdiri. Kayaknya saya tidak ada waktu untuk tanya jawab. Mendingan tanya jawab atau saya kelarin materinya? Do 4 kali. Do. Terus do re mi fa sol fa mi re do. Dari rendah ya. Do re mi fa sol la mi re. Do re mi fa sol la si do. Itu tadi gak musikal. Tapi kita akan pindah ke huruf hidup A, I, U, E, O. Siap?
Saya sama-sama. 1, 2, ready, go. Terus naik. Turun. Semua pada senyum. Turun. Rasakan tekanan di sini, Pak. Lebih rendah lagi, hello, can you go? Tepuk tangan. Silahkan duduk. Belum. Saya minta teman-teman untuk kirim pertanyaan ke saya sekarang. Ke Instagram aja, kayaknya saya nggak sempet nih. 10 minute more. Saya mau bikin selfie dong, pasti. Teman-teman, nanti kalau saya balik badan pada teriak semua ya. Teriaknya tapi jangan itu ya, teriak vokal ya. Wuh, gitu ya. Jangan ada yang ini, saya mau bikin video. Hah? Sambil isi pertanyaan ke saya, boleh? Hah? Gedem saya. Aduh. Siap ya? Siap ya? Halo semuanya, saya sedang ada di Pontianak. Tunggu tim Unlimited Worship di kota kamu. Aduh, saya tuh orangnya paling susah saya untuk tepat waktu. Sekarang apa kalau misalnya ini banyak materinya nih, nanti saya nggak bisa ngomong di saat ini. What next? Jadi kita akan adakan vocal workshop online di tanggal 24 September. 24 September hari Selasa. Silakan kedangkan tanganmu ke depan, bukan? Kedangkan handphonemu ke depan, nyalakan QR code kalau mau daftar. Itu ada QR code registrasi, tinggal scan registrasinya untuk daftar. 10 September, investasi hanya 200.000. Saya akan mengajarkan rahasia memiliki vokal bervolume kuat, memiliki vokal range yang lebar, teknik bernafas, teknik bernyanyi dengan vibrato. Ya. Cara berlatih vokal efektif, efisien, pemanasan, dan masih banyak lagi. Tempat terbatas. Kami biasanya mengadakan onsite di Jakarta, tapi teman-teman yang dari kota lain pada berteriak, Pontianak dong, Balikpapan dong, Palembang dong. Ya, jadi zaman sekarang kita bisa hadir, saudara, haleluya. Caranya adalah dengan online. Dan bukan hanya workshop vokal, tapi juga bukan cuma masterclass vokal, tapi juga masterclass keyboard. Ya, bagikan info ini QR code-nya sama.
QR code-nya sama, nanti kita cuma tinggal pilih mau ikut masterclass yang mana. Ini masterclass keyboard, tadi masterclass vokal, ini masterclass keyboard. Saudara mesti dengarkan Alice Grace waktu lagi main keyboard. My goodness, bisa membawa sorga nyata ke bumi ini. Ya, kita bicara tentang pentingnya aspek untuk mengiringi pujian penyembahan, memperkuat tempo, groove, dynamic, menggunakan chord. Nah, ini chord ini penting banget. Chordnya jangan cuma C, A minor, D minor, G, ke C lagi, dan cuma itu. Perbanyak chordnya, saudara. Wawasan tentang peran pianis, bagaimana tips latihan yang efektif dan efisien. Saya akan lanjut aja. Nah, ini adalah online private class. Saya akan ngajar one on one. Jadi pengajar privat Anda. Ya. Saya move cepat. Belajar aja banyak tuh seperti tadi, jurus latihan vokal, rahasia vokal power, penuh energi, kunci membuat suara kita bisa membawa dampak pada emosi dan suasana. Itu ada caranya, saudara. Bukan hanya urapan Allah, tetapi juga keterampilan, skill. Set latihan praktis supaya vokal kita bisa ke level yang lebih tinggi. Bimbingan untuk pelayanan dan performance pribadi. Saya bisa bimbing Anda. Kalau setiap kali kita dijadwalin pelayanan, mungkin perlu pertanyaan saya. Ada lagi, gitar. By the way, saya cepat aja ya, karena QR code-nya sama, teman-teman. Gitar dari Coach Herman. Coach Herman ini music directornya Frankie Kuncoro and the Repeats. Ya, jadi bisa latihan skill gitar, mendapatkan sound gitar. Ya, Alice Grace. Drum. Ini adalah pemain drum internasional, saudara. Adalah drummernya Frankie Kuncoro and the Repeats juga. Cuma beliau hari ini tidak bisa hadir karena dia perlu di luar kota. Sudah banyak melayani di berbagai musik gereja dan juga profesional. Bagaimana cara mendapatkan tone drum, teknik dasar bermain drum yang mumpuni, mahir bermain dalam berbagai style dan genre musik sehingga mendukung kebutuhan ibadah. Bagaimana menjadi drummer yang solid dan bisa diandalkan. Nah, ini teman-teman, manfaatkan pelajaran yang bisa didapatkan di Unlimited Worship dan berbagai macam program yang bisa teman-teman dapatkan. Saya mau kembalikan, kita masih ada waktu berapa menit? Saya mau kembalikan ke 6 menit. Ada yang mau nanya? Hah? Ya kita coba aja. Siapa yang mau nanya? Oke, buat teman-teman mungkin satu pertanyaan lagi, tapi ya cepat dan langsung pada intinya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita itu yang ditanyain. Gak usah ngomong nama saya Didi, saya dari gereja. Sudah menikah, Ya silakan. Ada kira-kira? Ini pada malu nanya nih. Soalnya kalau enggak kita langsung mau ke coffee break karena nanti ada sesi 2 lagi di atas ya kan ya. Sesi 2 ini bersama Kak Frankie Kuncoro langsung. Jangan sampai kelewatan. Yuk, siapa yang mau nanya? Ayo jangan malu. Satu aja berarti ya, boleh? Boleh ada asal yang bisa kasih mikrofon nggak ya? Enggak, saya aja yang pergi. Nama saya Suyang. Coach, apa kita vokalis boleh terlalu sering minum air panas? Itu aja sih. Saran saya bukan air panas, tetapi air suam-suam kuku. Ya. Jadi kalau di kita kan nggak boleh suam-suam kuku ya. Kalau di kita boleh suam-suam kuku. Suhu ruangan, air suhu ruangan. Tapi kalau terapeutikal yang butuh terapi, air hangat, jangan air mendidih. Kalau air mendidih, air melepuh. Itu. Thank you. Next. Ya. Kenapa? Kalau karaoke itu boleh, tidak berdosa, tidak membawa kamu ke neraka. Kita bernyanyi, yang membedakan itu adalah lirik lagunya. Jadi jangan alergi sama nyanyi lagu-lagu umum, nggak ada masalah. Kalau nyanyi lagu cinta, emang salah nyanyi lagu cinta. Kalau kamu menyanyikan lagu yang menghujat Tuhan, mungkin yang bermasalah. Karaoke, nyanyi di rumah, nyanyi di gereja, nyanyi di panggung, gunakanlah teknik bernyanyi yang benar. Yes. Next. Kalau nggak pakai mikrofon, langsung aja suaranya pakai power. Kan ini sih satu masalah buat saya. Kak. Pakai bang boleh. Ya, jadi itu kalau misalnya kan keseringan tuh kita biasanya ulik musik kan, musik juga suaranya juga. Nah keseringan tuh telat masuknya, nggak tahu kalau masuknya padahal tuh udah ulik berkali-kali gitu. Nah kesulitan masuk di part musiknya nih, yang part-partnya udah interlude nih, kapan masuknya ya? Telat masuknya. Padahal udah ulik kayak gitu. Gimana tuh cara
menemukannya? Ini bukan teknis, tetapi filosofis. Kita harus kenali lagu itu. Kenali lagu itu dan nikmati lagu itu. Karena musik itu bukan matematika. Memang ada hitungan bar di musik, 8 bar dan segala macam. Tapi kita perhatikan, rasakan musik itu. Kamu kan tahu kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Kapan harus mulai, kapan harus berhenti. Karena ketika kamu bayangannya ada di sini, akan keluar di sini betul. Kalau kamu di sini nggak ada bayangannya, mau nyanyi apa? Pasti salah. Jadi miliki dulu dan kenali lagunya luar dalam. Jadi waktu pas itu lagu itu nyanyi, kita langsung bisa. Satu pertanyaan terakhir. Kalau nggak langsung hubungi saya di DM, ya. Ada titik khusus sederhana yang sudah kita pelajari kan kalau tekniknya kan atau kita praktekkan bisa di pelayanan biar teknik pernapas baik. Karena kan kita lupa nih, dan kita di depan kita jadi lupa apa yang sebenarnya teknik yang harus kita pakai di sini. Semua yang saya sudah ajarkan padamu adalah bekal yang telah kuberikan. Masalahnya tadi itu kita sering lupa. Kebablas teknik yang lama. Nah, supaya nggak lupa, mesti membiasakan. Karena di gereja saya yang saya kerjakan telah kuajarkan kepadamu. Yang di gereja saya praktikkan telah kuajarkan kepadamu. Silakan cari Google TCM Worship atau YouTube TCM Worship atau Instagram TCM Worship. Itulah gereja saya. Kualitas vokalnya seperti itu. Karena itu yang diterapin. Sebelum kita mulai latihan, kita warm up dulu. Warm upnya apa? Ya itu tadi. Saya ulangi lagi. Flat tire, candle blow, top painting, hahaha, itu yang kita lakuin. Itu yang membuat kita punya kebiasaan. Jadi waktu kita nyanyi, kita terbiasa. Kalau kita nggak biasa, karena apa? Jarang. Latihannya berapa kali? Begitu setiap berapa kali latihan? Itu dia. Telah kuajarkan kepadamu semua ilmu. Cuma memang tidak bisa mendalam ya. Oke, saya rasa udah itu saja. Saya tidak mau banyak berdoa karena habis ini kita berdoa lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan kalau mau tanya sama saya di DM, jangan malu-malu. Tuhan berkati. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan dong. Gimana kamu? Pada suka nggak sama materinya tadi di? Yes, kita berdoa semoga pelayan kali ini semakin lagi dipakai Tuhan lebih lagi untuk kembali banyak memberkati para pemuji-pemuji. Kalau bisa sampai ke luar negeri ke seluruh dunia. Oke, jadi kita akan break sebentar teman-teman sampai 8.15. Tapi 8.15 itu sudah ada di atas. Karena kita mau lanjut lagi ke sesi 2 dan itu kayaknya lumayan lama juga sih ya. Jadi tolong diusahakan, ayo abis ini cepet-cepetan. Habis itu kita naik ke atas. Sesi 2 ada impartasi rohani dari Cafe Ibu Coro. Besok ada malam hijab penyembahan. Jangan melewatkan.